Kalian pagi hari ini? Baik, Pak. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, saya akan silakan Ani untuk membacakan membimbing teman-temannya untuk melaksanakan pembacaan doa. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membimbing teman-temannya untuk berdoa. Baik, di pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan secara fisik maupun batin. Di pagi hari ini saya akan memberikan materi yaitu penyiapan media tanam, di mana tujuan yang harus kalian capai itu pertama adalah mampu menyiapkan media tumbuh untuk tanaman yang ditanam di lahan basah maupun di lahan kering. Yang kedua, mampu menerapkan teknik penyiapan media tumbuh tanaman sayuran secara konvensional dan atau mekanis. Tentang media tanam berguna sebagai pemegang tanaman. Media tanam yang baik haruslah mempunyai ruang udara dan daya tahan supaya tanaman lebih subur. Lanjutkan. Yang tidak hadir siapa? Saya absen ya dari awal ya. Helen Nelly Sakaat hadir. Adriani Muhammad Ardi Purwanto sakit kenapa sakit ini ya? Demam. Muhammad Maulana Hidayatullah, Muhammad Iqbal, Muhammad Hairul, Muhammad Sabaruddin. Hanya Ardi ya yang tidak masuk ya, sakit. Kalian sudah mendownload materi ya? Tolong dibuka, silakan kalian pelajari. Tolong diisi dulu di Google Form yang pretest yang saya berikan, diisi. Sudah? Ada beberapa siswa yang memiliki nilainya kurang baik. Saya lanjutkan ya. Ini adalah, simaklah materi pelajaran kalian. Tolong disimak dengan sebaik-baiknya. Tanah memiliki peran yang sangat vital bagi seluruh kehidupan di muka bumi. Hal ini dikarenakan tanah berperan dalam mendukung berbagai kehidupan seperti tumbuhan, hewan. Namun secara umum, ukuran perbandingan tanah yang dibutuhkan oleh tanaman secara ideal adalah sekitar 45% bahan mineral, 5% bahan organik, 25% air, dan 25% udara. Bahan padat penyusun tanah yang berupa batuan dapat terbentuk secara alami dan tersusun atas campuran berbagai mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi. Batuan-batuan tersebut akan mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Akan saya tampilkan video selanjutnya. Silakan disimak dan dipahami. Media tanam yang diperlukan, kemudian keluarga dan cara membuat media tanam, ada kita harus dikembangkan.
berat kita lakukan EM4-nya ke dalam, kita lakukan, kemudian kita siramkan lagi ke media tanam yang sudah kita siapkan. Nah, dengan fermentasi ini biasanya kita tidak perlu menunggu sampai 1 bulan. Kita cukup mungkin 1 sampai 2 minggu lah, kayak aman ya. Setelah itu media tanamnya saya jamin akan menjadi media tanam yang sangat gembur, sehat, sangat bagus untuk kita tanami. Nanti para saya bisa saksikan bagaimana sayur-sayuran. Ya, itulah video tentang media tanam. Media tanam yang subur untuk tanaman. Yang selanjutnya saya akan menampilkan 3 langkah membuat media tanam yang subur. Yaitu media tanam menentukan prestasi. Kalau media tanam subur, tanaman juga pasti subur. Ya, itulah tampilan video tentang media tanam, dan dari tampilan tersebut apa yang kalian bisa pahami? Kenapa media tanam harus ada campuran? Biar tanahnya subur, terus menggemburkan tanah, terus biar menambah unsur hara. Apa lagi? Kalau ada campuran dari tanah liat, enggak, di mana udara akan masuk, karena tanaman itu tidak menghirup dari atas, tetapi dari bawah juga untuk menghidupi tanaman. Ya, itu salah satunya yang dijabarkan. Baru dilanjut dengan rock wall. Rock wall ini adalah satu penyerapan, sama juga mampu menyerap air, menjadikan tanaman lebih subur. Baru ditambah dengan perlite, dapat menyerap dan memegang air. Ini sebenarnya kerikil, tapi yang bentuknya putih-putih, perlite. Dilanjut dengan hidroton. Sudah kenal dengan hidroton? Hidroton ini tanah merah yang dipanaskan dalam bentuk bulat-bulat kecil. Itu hidroton. Mampu, sama kategorinya, mampu mempertahankan akar yang selalu beroksigen, sirkulasi udaranya jadi sangat bagus. Dapat digunakan kembali dengan mudah penggunaannya. Jadi dia tidak akan pernah lapuk. Akarnya masih tetap. Dia di situ ada kandungan nutrisinya juga dari hidrotonnya. Kalau kesana airnya akan teresap, baru si akar akan meresap atau standby di dalam hidroton. Dilanjut dengan kokopit. Kalau kokopit kalian pasti sudah kenal kan? Apa itu kokopit? Kokopit adalah serat dari kulit kelapa. Ini dilanjut dengan pembelajaran selanjutnya, di mana silahkan kalian mendesain proyek kalian. Silahkan kembali ke kelompok kalian masing-masing untuk melanjutkan kegiatannya. Silakan buat rencana kalian dalam pembuatan media tanam.
Silakan kalian buat desain project kalian di menggunakan mind map. Ada itunya, kertasnya. Silakan kalian buat desain kayak ini dibuatkan apa bunga-bunga, tempel ini. Ya, kalian kan pintar seni. Silakan kalian desain dengan sedemikian rupa biar kalian bisa memahami tentang proyek kalian. Oke? Ada pertanyaan? Silakan kalian desain. Yang silakan desain produk produk kalian. Di sini adalah semua media tanam kan? Media tanam kalian. Di mana di sini ada tanah, baru pupuk kandang, baru di sini ada ini apa namanya? Kokopit. Di sini ada sekam. Ya. Selamat mengucap. Oh, semuanya nyatu dari sini. Kelompok 1 dipresentasikan tugas kamu. Ini adalah contoh media tanam. Di sini ada arang, kompos, pupuk kandang, sabut kelapa, gel, refill dan korpol. Dan di sini adalah hasil campuran tanah, pupuk kandang, cocopit atau serabut kelapa, dan sekam. Perbandingannya tanah 1, pupuk kandang 1, serabut kelapa, dan sekam 1. Dan ini hasilnya media tanamnya. Sekian dari kami, terima kasih. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang perlu ditanyakan? Berapa banding? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ayo. Apa? Silakan ditanyakan. Berapa banding berapa? Berapa? Enggak ya? Ya, Nggak usah malu-malu, silakan tanyakan. Berapa banding? berapa perbandingannya? Berapa perbandingannya? Perbandingannya semuanya 1. Satu banding berapa? Kecil-kecil. Perbandingannya 1 tanah, 1 pupuk kandang, 1 kokopit, 1 Sekam. sekam. Ini adalah campuran yang dibuat oleh kelompok 1. Ya. Ada lagi? Sudah cukup. Oke. Silakan berikan tepuk tangan buat kelompok. Ayo kalau selanjutnya. Silakan ke depan. Ya. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil Contoh media tanam
Ini ada tanah, ada pasir, buku karta, kokpit, dan sekam yang dicampurkan menjadi satu lalu menjadi hasil media tanah seperti di gambar. Gimana kelompok 2? Kelompok 1? Ada yang perlu ditanyakan? Kenapa tidak arang atau Karena menurut kami yang ini lebih mudah. lebih menarik atau lebih ini, lebih kalau kerikil mungkin kerikil susah. Bagaimana? Silakan. Manfaat pasir dalam percakapan itu untuk menguatkan akar. Untuk menguatkan akar tanam. Jadi, gimana? Fungsinya pasir, apa bedanya pasir dengan sekam gitu? Kalau sekam itu untuk untuk menyerap air. Kalau pasir fungsinya pasir adalah untuk membantu tanah menyerap air, sedangkan sekam fungsinya untuk membuka rongga tanah untuk memasukkan air dan udara. Gimana? Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan kita beri aplaus. Terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Presentasi hasil kegiatan kalian semuanya. Dilanjut dengan permasalahan yang sudah saya berikan di LKPD. Silakan kalian kerjakan. Lembar kerja peserta didik dengan topik sudah dikerjakan. Yang LKPD yang ini, yang nomor topik gitu. Silakan kalian jelaskan, nanti di kelompok sebelah akan memberikan pertanyaan. Di yang kelompok sebelah tolong dengarkan baik-baik apa yang akan dijelaskan oleh kelompok 1. Dengarkan baik-baik ya, kelompok 2. Kelompok 1 akan memberikan presentasi. Laporan 1. Ini tanggal 13. 15. Berarti ini tanggal 14 lagi, Bang. Tadi kata Bapak Gus. Tadinya itu. Tanggal 14 buatnya. Menyusun jadwalnya bagaimana? Kenapa? Menyusun jadwal? Berarti ini berarti ini hari tanggal ini juga. Ini juga, Pak. Sampai berapa?
Baik, silakan saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari penelusuran dari atau penelusuran masalah atau pengambilan data dari yang diambil dari laman web. Silakan kelompok 1. Selamat pagi. Di sini kami akan menyampaikan diskusi kelompok kami. Pembahasan topik penyiapan media tanam. Rumusan masalah. Bagian pengaruh media tanam dengan komposisi perbandingan dua bagian tanah, satu bagian pupuk kandang dan satu bagian sekam. Pengumpulan data. Tanah dengan komposisi dua bagian dicampur dengan satu bagian pupuk kandang serta satu bagian sekam untuk memiliki tingkat kepadatan pupuk baik dibandingkan dengan tanah tanpa campuran dua bahan tersebut. Tingkat resapan air baik walaupun terdapat genangan awalnya, akan tetapi air dapat langsung meresap ke bagian dalam. Solusi pemecahan masalah. Media tanam yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Mampu menyediakan ruang tumbuh bagi akar tanaman, sekaligus juga sanggup menopang tanaman. 2. Memiliki porositas yang baik, artinya bisa menyimpan air sekaligus juga mempunyai drainase atau kemampuan mengalirkan air, dan aerasi atau kemampuan mengalirkan oksigen yang baik. Sekian dari kami, terima kasih, selamat pagi. Pagi. Silakan kelompok 2, ada yang perlu ditanyakan? Tadi rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya bagian pengaruh media tanam dengan komposisi perbandingan dua bagian. Pengaruh Media tanam dengan perbandingan dua bagian tanah, satu bagian pupuk kandang dan satu bagian sekam. 2:1:1. Bagaimana? Kelompok 2 ada tanggapan yang sesuai dengan tadi yang diutarakan pada perbandingannya di presentasi awal tentang penyiapan media tanam. Silakan. Kenapa harus menggunakan sekam utuh, tidak menggunakan sekam bakar? Apa dasarnya? Karena sekam utuh, kalau dilihat dari tingkat sterilisasinya itu belum steril sepenuhnya dibandingkan dengan sekam bakar. Kalau sekam bakar, di mana patogen itu dibakar duluan atau dihancurkan dibandingkan dengan sekam utuh. Tetapi keunggulan sekam utuh ini, dia memiliki drainase atau daya serap air atau untuk meningkatkan atau pengambilan udara, tanah terhadap udara itu lebih baik dibandingkan dengan sekam bakar. Silakan Maul atau siapa? Adriani. Mau ada pertanyaan? Kenapa perbandingannya 1:1? Kenapa kelompok 2 harus menggunakan perbandingan 1:1, 1 tanah, 1 sekam sama 1 pupuk kandang? Kenapa tidak menggunakan 4:1:1? Karena memiliki kepadatan yang baik dibandingkan
dengan menggunakan perbandingan 1:1:1, efektivitas atau kelembaban tanah sama daya serap tanah menggunakan perbandingan itu ya lebih cocok dibandingkan dengan tanpa perlakuan. Iya. Ada yang perlu ditanyakan kembali? Sudah, kalian pahami? Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua kelompok, berikan plus. Kegiatan selanjutnya yaitu kita refleksikan dengan pembelajaran tadi. Maka sebenarnya dalam pembelajaran yang sudah kita laksanakan, penyiapan media tanam ternyata sangat, dari sebelum kita bercocok tanam, yang perlu kita pahami dulu adalah media tanam. Sebenarnya apapun boleh. Untuk dijadikan media tanam tidak mesti harus tanah campuran dengan sesuai dengan yang telah kita pelajari, yang telah kita lihat dari tayangan video. Tetapi yang harus kita pahami ada 3 komponen. Apa namanya? 1, tanah itu gembur atau subur, memiliki daya serap air yang bagus. Yang kedua, apa? Terhindar dari penyakit atau patogen. Yang ketiga, terakhir apa? pH-nya netral atau stabil. Itu adalah media tanam yang baik. Baik, untuk rencana selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengimplementasikan bagaimana kita membuat media tanam. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir di siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas kerjasamanya, atas kehadiran kalian. Semoga ilmu yang sudah kalian miliki bermanfaat di kemudian hari. Amin. Amin.